Aksi kejar-kejaran antara puluhan warga yang menggunakan sepeda motor terhadap pengendara mobil ini terjadi di kawasan Citraland, Surabaya. Mobil putih melaju dengan kencang menghindari puluhan warga yang mencoba menangkapnya. Pengejaran warga tak sia-sia dan langsung menjadi amukan warga yang kesal dengan pengendara mobil putih. Setelah diamankan, ketiga tersangka diketahui merupakan pelaku pemerasan yang mengaku-ngaku sebagai polisi terhadap beberapa korbannya. Mulanya berupa modusnya dari sasaran, ada salah satu pelaku ini yang gay. Jadi sasarannya adalah gay juga. Kemudian sasaran utamanya waktu itu di Redos Bupagis. Dari situ kemudian ada tersangka yang mengaku anggota polisi, kemudian dibawalah mereka dari Rodos keliling ke arah Lakar Santri, tepatnya di Kubuan Lontar, Kecamatan Samigrep, wilayah hukum Polsek Lakar Santri. Dibawa dengan mobil Avanza, kemudian di dalam mobil mereka ini. Kamu udah berapa lama kenal sama si korban? Sama si korban kurang lebih antara 6 bulan sama 5 bulan. Sudah sempat kencan? Belum. Ya, baru pertama kali itu? Baru pertama kali. Kapan kok mau rencana meres itu kenapa? Memang dia kaya? Nggak ada, spontan aja. Selain mengamankan ketiga pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti mulai dari mobil, senjata tajam dan juga telepon genggam. Dari Surabaya, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pelaku begal bernama Joni ini melawan saat akan ditangkap di pinggir Jalan Raya Banuaran, Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Joni yang sudah lama jadi target operasi Polsek Lubuk Begalung ini bahkan nekat menyerang petugas menggunakan senjata tajam hingga terpaksa dilumpuhkan dengan 2 tembakan di kakinya. Joni diketahui merupakan residivis kasus begal yang kembali beraksi hingga 6 kali di wilayah hukum Polsek Lubuk Begalung dan sudah sangat meresahkan warga lantaran terkenal sadis. Polisi menyita barang bukti senjata tajam dan sejumlah barang berharga milik para korbannya yang dirampas pelaku tiap kali beraksi. Jadi pelaku ini adalah residivis pencurian pemberatan. Ketika dilakukan pengamanan, kita melakukan penangkapan, pelaku ini melakukan perlawanan dengan mempersenjatai dirinya dengan sebilah parang. Jadi kita lakukan tindakan tegas terukur seperti itu. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Lubuk Begalung, Kota Padang. Dia dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Keributan terjadi di tempat resepsi pernikahan warga di Kampung Pamahan, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ironisnya keributan ini justru dilakukan seorang oknum kepala desa bersama teman-temannya. Kejadian berawal saat pelaku dan rekannya yang mabuk minuman keras dilarang tuan rumah untuk menyawer ke para sinden di panggung karena tetap memaksa, keributan pun tak terhindarkan. Yang berujung sang oknum kades memukul kerabat dari pemilik hajatan. Di pinggir jalan saya kena pukul. Nah di situ saya kejadiannya persisnya gitu. Oh berapa niatnya mau relerai ya? Melerai, jangan sampai ribut di tempat hajat karena yang hajat ini saudara saya dan gitu. Itu kalau dipukulnya di bagian mana Pak? Di sini nih. Hukum sesuai prosedur karena saya juga merasa dirugikan harga diri saya malu juga dengan tamu-tamu yang lain yang saya undang dari jauh maupun dari dekat. Nah, mau dihancurkan sama mereka, mau dibikin rusak acara saya sama mereka, ya saya juga nggak terima. Tetap saya akan mengadu kepada pihak hukum, saya serahkan kepada pihak hukum, tindak lanjutilah persoalan ini. Apalagi dilakukan oleh seorang oknum kepala desa. Keributan di resepsi pernikahan ini sudah dilaporkan ke Polres Metro Bekasi dan kini masih dalam penanganan petugas. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Aparat unit reskrim Polsek Taman Sari menangkap dalam pengeroyokan seorang pemuda yang kabur hingga ke kota Semarang, Jawa Tengah. Pelaku berinisial WWT ini diketahui membayar 4 rekannya untuk mengeroyok pasangan baru mantan kekasihnya. Dari hasil pengembangan, polisi menangkap 4 pelaku lain yang dibayar pelaku WWT.
Pengeroyokan ini bermula saat WWT mengetahui mantan kekasihnya sudah menjalin hubungan dengan pria lain. Terbakar cemburu, WWT kemudian meminta 4 rekannya untuk mengeroyok dan menjanjikan bayaran 1 juta rupiah. Namun 4 pelaku yang disewa mengaku baru dibayar 100.000 rupiah. Motifnya adalah cemburu. Dan selanjutnya para tersangka ini juga dijanjikan akan diberikan uang sejumlah 1 juta rupiah. Sejumlah 1 juta rupiah, namun baru dibayar sejumlah 100.000 melalui aplikasi Dana. Adapun luka daripada korban, luka yang diderita oleh korban, yakni adalah luka bacok di kepala, kemudian dada sebelah kiri, kemudian kaki kiri, kemudian ibu jari tangan kiri itu mengalami bengkak, dan juga terhadap pelapor mengalami luka memar di tubuh sebelah kanan dan juga tangan mengalami luka gores. Dari 5 pelaku ini disita barang bukti senjata tajam dan ponsel. Kelimanya kini mendekam di sel tahanan Polsek Taman Sari, Jakarta Barat. Mereka dijerat pasal tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sebelumnya, seorang pemuda terluka tusuk dan babak belur usai dikeroyok 4 orang di kamar kosnya wilayah Taman Sari, Jakarta Barat. Nyawa korban dapat diselamatkan dan terungkap jika pengeroyokan ini bermotif asmara. Seorang pria menganiaya seorang anak saat berada di sebuah apotik di kawasan Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Kejadian ini terekam CCTV di apotik. Kejadian berawal saat itu pelaku menanyakan bermacam obat penyakit lambung kepada asisten apoteker. Namun lantaran gelagat pelaku mencurigakan, asisten apoteker kemudian memanggil apotekernya. Saat apoteker bertanya kepada pelaku, tiba-tiba pelaku memukul kepala dan menendang anak pemilik apotik. Usai melakukan perbuatannya, pelaku keluar tanpa membeli obat yang sempat dicarinya. Kayaknya sih ODGJ ya, soalnya di orang-orang juga banyak yang bilang kayak gitu. Obatnya emang udah sering lewat sini orang itu, Mbak? Iya, tapi baru kali ini masuk apotik. Perbuatan pelaku terhadap korban itu rencananya akan dilaporkan ke kepolisian. Namun orang tua korban masih mempertimbangkan lagi lantaran pelaku diduga mengidap gangguan jiwa. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Hendak pulang ke rumah usai membeli pulsa di sebuah counter handphone, seorang emak-emak di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penjambretan. Korban yang terkejut melihat handphone sudah berpindah tangan berusaha mengejar pelaku. Namun pelaku yang masih remaja berusia belasan tahun tidak berhasil ditangkap. Habis beli pulsa terus tiba-tiba kejambret gitu di jalan. Terus gak lama saya beli pulsa. Terus saya mau pulang arahnya karena pulangnya ngarah deket gitu kan, lewat jalan raya gitu kan. Terus gak lama ada orang ini langsung main jambret aja gitu. Saya juga mau nganuin orderan juga sih. Iya. Di sini sekitaran sini. Baru kali ini kronologisnya juga baru ini ya. Aksi penjambretan serta pencurian kerap kali terjadi di kawasan ini. Kondisi lingkungan yang sepi dimanfaatkan pelaku untuk melakukan aksi tindak kriminal. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Para orang tua murid terpaksa menjual perhiasan untuk memenuhi kebutuhan biaya anak-anaknya bersekolah. Toko perhiasan emas di Pantura, Kecamatan Pamanukan, Subang, Jawa Barat misalnya, ramai diserbu para ibu-ibu. Mereka beramai-ramai menjual perhiasan emas yang mereka miliki. Sebagian lagi menukarkan emasnya dengan emas yang beratnya lebih rendah. Jelang tahun ajaran baru pada 17 Juli mendatang, para orang tua membutuhkan biaya untuk membeli keperluan sekolah anak-anaknya. Para orang tua siswa kelas 1 SD di Mandailing, Natal, Sumatera Utara berebut bangku di dalam ruang kelas saat hari pertama masuk sekolah. Demi anaknya mendapatkan kursi paling depan, orang tua siswa rela datang lebih pagi. Mereka memilih kursi paling depan agar anaknya lebih baik dalam belajar dan meraih prestasi. Tak hanya berebut bangku, orang tua siswa ini juga setia menunggu anaknya di luar ruang kelas. Kenapa harus diantar?
baru pertama ya, takut pergi sendiri. Jam berapa tadi datang? Jam 7. Pihak sekolah mengatakan memberikan toleransi selama 1 pekan bagi orang tua siswa untuk mengantarkan dan menunggu anaknya di sekolah. Karena siswa baru masih beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman baru di sekolah. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Seperti inilah suasana sekolah dasar negeri Wonolagi di Desa Ngleri, Kecamatan Pelayan, Gunung Kidul, Yogyakarta. Pada tahun ajaran baru ini, SDN Wonolagi hanya mendapatkan 2 orang siswa saja. Meski begitu, sekolah tetap memberikan materi pembelajaran seperti sekolah umumnya, mulai dari membaca, menulis, hingga berhitung. Total terdapat 16 siswa, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Bahkan sekolah ini tidak memiliki siswa kelas 5 sekolah dasar. Pelajaran yang paling disukai apa? Menulis. Menulis. Terus ini temannya cuma ada 2. Yang lain kemana? Yang lain sudah kelas 2. Nggak ada temannya lagi? Tidak ada. Enak nggak belajarnya kalau berdua aja? Jumlah siswa yang sedikit seringkali mempengaruhi semangat para siswa dalam belajar. Banyak tantangan sih Mas di sini, muridnya sedikit, gurunya sedikit, banyak pekerjaan sampiran sebagai guru kelas, sebagai operator, BHP, PIP, ngurusi UKS, komplek kelas. Minimnya siswa di sekolah ini karena faktor geografis Dusun Wonolagi yang berada di pinggir hutan rakyat Wanagama. Untuk sampai ke sekolah ini, warga luar dusun harus melalui hutan sejauh 6 hingga 8 km atau memutar melalui Sungai Oya. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. BWF Across Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih dan ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Niron Sunnah, jamaah asal Probolinggo, Jawa Timur yang tergabung dalam kloter 65. Embarkasi SUB ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kawasan distrik Awali, Mekah, Arab Saudi pada Selasa sore. Oleh petugas kepolisian Arab Saudi, jenazah jamaah haji ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Al-Nur Specialist Hospital. Dengan ditemukannya 1 jamaah haji yang hilang, kini PPIH Arab Saudi masih terus melakukan upaya pencarian terhadap 2 jamaah lainnya yang dinyatakan hilang dan terpisah dari rombongannya. Kedua jamaah haji ini merupakan Idun Rohim Zain asal embarkasi PLM 20 dan Suharja Wardi Ardi
asal embarkasi KJT-10. Pasar Kakia, pusat grosir oleh-oleh yang terletak di distrik Kakia, Kota Makkah, Arab Saudi, tak pernah sepi pengunjung. Di musim haji kali ini, para jemaah selalu membanjiri pasar untuk berburu oleh-oleh. Berbagai ragam oleh-oleh tersedia di pasar grosir yang berjarak sekitar 9 km dari Masjidil Haram. Tidak hanya jemaah Indonesia, jemaah haji dari berbagai negara pun banyak yang mengunjungi pasar Kakia yang dikenal sebagai surganya oleh-oleh. Ada sajadah, tasbih, sama itu gantungan kunci kayak gitu. Harganya murah-murah. Standar lah, lumayan lah. Hah? Ya harus pinter nawar sih kalau mau kesini. Barang sih lumayan bagus-bagus, cuman dari segi harga hampir sama aja tuh. Miring-miring dikit. Kenapa pilih kaki ya Bu? Cuman pengen tahu aja. Katanya murah-murah gitu, jadi pengen tahu aja kayak gimana. Katanya kan kayak Tanah Abangnya Indonesia gitu. Untuk dapat menuju ke pasar ini, para jemaah bisa menggunakan jasa taksi dengan biaya sewa sekitar Rp30 atau dengan menggunakan bus kota Mekah yang dibanderol hanya Rp5. Dari Mekah, Arab Saudi, Ahmad Tasori, iNews melaporkan. Masjid Jin terletak di distrik Gaza, kota suci Makkah. Bangunan masjid ini berdiri dengan kokoh. Bangunan Masjid Jin tidak hanya megah, melainkan ukurannya sekitar 10 kali 20 meter persegi. Masjid ini memiliki 2 lantai dan 1 menara yang menjulang tinggi. Lantai 1 digunakan untuk area sholat jemaah laki-laki dan lantai 2 dijadikan tempat sholat jemaah perempuan. Secara interior, kaligrafi surat Al-Jin dari ayat 1 sampai 9 menjadi hiasan dan pemandangan yang unik di langit-langit atap masjid. Bangunan yang sudah ada sejak ribuan tahun silam ini menjadi saksi bisu pertemuan Nabi Muhammad dengan sekelompok bangsa jin. Sejarah Masjid Jin menjadi saksi bisu berimannya golongan para jin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keunikan kisahnya, maka tak heran jika tempat ini menjadi salah satu lokasi favorit bagi jemaah haji saat berada di Tanah Suci. Wamenparekraf Angela Tanus Sudibyo menerima langsung laporan hasil pemeriksaan keuangan Kementerian Lembaga tahun 2022 di Auditorium Gedung BPK RI Jakarta. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang tinggi di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif khususnya dalam tata kelola anggaran. Opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI ini merupakan ke-8 kalinya didapatkan oleh Kemenparekraf secara berturut-turut sejak tahun 2015. Capaian ini merupakan kinerja kolaboratif dari seluruh pegawai di lingkungan Kemenparekraf dan merupakan akumulasi dari kerja keras semua pihak dalam menghadirkan administrasi serta dapat memberikan pelayanan publik yang baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Kemah Bela Negara resmi dibuka dengan tema Bergerak Bela Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diikuti 61 regu penggalang putra, 61 regu penggalang putri dan berlangsung selama 6 hari, 10 hingga 16 Juli 2023. Kegiatan ini dipusatkan di Kiram Park, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dan dibuka pada Senin malam. Ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Sekretaris Jenderal Kuartir Nasional bersama Ketua Majelis Pembimbing Daerah Kalsel, Sabiri Nur. Mari kita ikuti Kemah Bakti Bela Negara ini dengan sebaik-baiknya dan setertib-tertibnya. Semoga upaya kita bersama dalam menyukseskan kegiatan Kemah Bela Negara ini dapat menjadi ladang amal ibadah. Bergerak membela NKRI jadi tema yang diusung dan dianggap sesuai dengan kondisi saat ini. Diharapkan kegiatan ini bisa memfilter budaya asing yang semakin marak dikonsumsi kalangan remaja. Baru pertama kali. Gimana kesannya? Ya kita dapat pelajaran
bela negara, dapat wawasan, dapat ilmu pengetahuan yang baru setelah melihat dari kontingen-kontingen provinsi lain. Yang ingin menjadi sasarannya adalah meningkatkan rasa cinta tanah air kepada semua pramuka, tingkat keyakinan mereka akan bela negara tumbuh sejak dini. Usai seremoni pembukaan kemah bela negara, peserta dan pengunjung pun dihibur dengan pertunjukan kembang api di langit Kiram Park. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Ahyar, iNews melaporkan. Anda suka pedas? Jika iya, Anda harus mencoba cabai yang satu ini, cabai Caroline. Bentuknya yang lebih cenderung seperti buah dan tidak seperti cabai pada umumnya. Diciptakan oleh Ed Curry dari Parker Butt Pepper Company di Caroline Selatan, Amerika Serikat. Secara umum, cabai Caroline Reaper memiliki kepedasan rata-rata 1,6 juta Scoville Heat Unit dan masuk kategori cabai terpedas di dunia versi Guinness Book Record. Nah, seorang pria asal Mojokerto mencoba menanam cabai Caroline dengan sistem greenhouse di lahan seluas 0,5 hektar. Jika cabai pada umumnya membutuhkan waktu 3 bulan panen, tetapi cabai Caroline membutuhkan waktu 4 bulan. Usai dipanen, cabai dimasukkan mesin oven dan dijual dengan kondisi kering. Sementara itu, harga satu cabai Caroline dibanderol sangat mahal. 1 kilo cabai Caroline dijual dengan harga Rp1.000.000. Sedangkan per bijinya dijual dengan harga Rp15.000. Budayanya ini sebenarnya sangat bisa diaplikasikan di masyarakat sebagai pengganti cabai lokal kalau memang sudah, karena ini masih baru, belum banyak yang membudayakan cabai ini. Jadi ya masyarakat masih belum tahu ada cabai yang super pedas ini. Penjualan cabai ini hanya di kalangan tertentu, seperti di hotel, restoran, dan rumah makan ternama. Selain lewat media sosial, pembeli juga bisa langsung datang ke lokasi. Bagaimana Anda tertarik mencicipi cabai terpedas versi Guinness Book Records? Dari Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam. Bentrok antara sesama atlet dayung pacu jalur di Kabupaten Indragiri, Hulu Riau terjadi di tepian Sungai Indragiri. Bahkan sampan jalur juga sengaja dibakar oleh sekelompok orang. Menurut Kapolres Indragiri Hulu AKBP Dodi Wirawijaya, kericuhan terjadi Selasa sore usai pertandingan event pacu jalur atau sampan di Kota Rengat. Perwakilan jalur atau atlet dayung dari Desa Redang dan Desa Kampung Pulau saling ejek hingga memicu perkelahian. Akibatnya 3 orang mengalami luka-luka dan 1 unit sampan jalur senilai puluhan juta hangus dibakar.
Polisi bersama TNI dikerahkan ke lokasi untuk mengamankan situasi. Mediasi pun dilakukan kepada kepala perwakilan bersama lembaga adat setempat hingga akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Kejadian ini bermula dari perlombaan pacu sampan yang diadakan di Sungai Indragiri. Kemudian terjadi perselisihan ataupun salah paham antara kedua tim sehingga memancing emosi dari kedua tim yang mengakibatkan perkelahian di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Rengas. Kerugian harta benda terdapat 1 unit sampan milik tim Putri Bungsudu Balang Hitam yang dirusak oleh tim dari Desa Kampung Pulau. Festival Pacu Sampan tradisional ini merupakan agenda tahunan dan menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hulu. Dari Indragiri Hulu Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Inilah video amatir warga saat sebuah mobil yang sedang melintas di ruas jalan Warung Pojok Kalideres, Jakarta Barat, hangus terbakar. Kobaran api dengan cepat membakar seluruh isi mobil. Beruntung pengemudi yang merupakan seorang perempuan berhasil keluar dari dalam mobil bersama anaknya. Menurut salah satu warga yang melihat kejadian, asap keluar dari bagian depan mobil dan tidak lama kemudian kobaran api membesar. Diduga kebakaran berasal dari korsleting listrik. Kebakaran ini berhasil dipadamkan setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran sektor Kalideres berhasil memadamkan kobaran api. Saya melihat dari jauh ada asap, tapi pas saya datang orang udah rame. Tahu kebakaran mobil. Ada korban jiwa sih bang? Nggak ada korban jiwa. Saya datang orang udah rame, orangnya udah keluar duluan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun korban mengalami kerugian materi ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dua petugas kepolisian berusaha menyergap sejumlah pengendara roda 2 dan 4 yang bersembunyi di belakang bus Transjakarta di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Gambir, Jakarta Pusat. Meski pengendara mobil dan pemotor di sampingnya tak berkutik, namun pemotor lain yang berada di belakang mobil mendadak kabur dengan melompati trotoar pembatas jalur busway. Aksi nekat memutar balik dengan melompati trotoar juga dilakukan sejumlah pemotor lainnya yang kedapatan menerobos jalur busway. Meski banyak pemotor yang berhasil lolos, namun sejumlah pengendara lainnya dapat ditindak petugas. Salah seorang pelanggar asal Tangerang berdalih sengaja menerobos jalur busway karena mengalami masalah pada mesin kendaraannya. Enggak, soalnya ada problem juga mas, motornya mati-matian. Kalau dimacet mati, suka mati. Nah itu nggak bawa surat-surat kenapa mas? Dompetnya ketinggalan mas. Tapi tahu nggak kalau ada razia Patuh Jaya? Belum tahu. Saran operasi Patuh Jaya kali ini, yang pertama yaitu tidak menggunakan helm, berkendara di bawah umur dan tidak memiliki surat-surat seperti surat izin mengemudi atau STNK, dan yang keempat menerobos lampu merah, yang kelima masuk jalur busway, dan yang keenam TNKB tidak sesuai atau tidak sesuai dengan plat nomor. Sementara di Jalan RS Sukanto, Pondokopi, Jakarta Timur, sejumlah pengendara sepeda motor nekat melawan arah demi menghindari razia gabungan lintas jaya yang digelar. Seorang penumpang sepeda motor bahkan sampai terjatuh dan ditinggal rekannya saat memaksa berputar arah demi menghindari razia. Sasaran razia ini yakni pengendara yang melakukan pelanggaran secara kasat mata, serta kendaraan angkutan yang tidak dilengkapi uji kendaraan atau KIR. Yang kita tegur pertama adalah 1 pelanggar kasat mata. Lanjut kedua, untuk angkutan umum yang KIR-nya mati kita stop operasi. Lanjut yang kekurangan seperti lainnya kita gunakan secara humanis, peneguran maupun secara pendidikan. Di hari kedua razia, petugas berhasil menindak lebih dari 50 pengendara roda 2 dan 4. 30 pelanggar diantaranya hanya diberikan sanksi tilang, sementara 20 lebih kendaraan lainnya terpaksa ditahan karena tidak dilengkapi dengan surat kendaraan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Pekerja meninggal depresi dipecat perusahaan. Terdakwa korupsi Bawaslu Oku Selatan diduga rugikan negara 3 miliar. Timnas sepak bola putri Indonesia siap hadapi Thailand. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda melalui iNews Sumsel edisi hari ini, Kamis 17 Juli 2023. Selain 3 berita utama tadi, berbagai berita menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Hoirun Nisa, berikut iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita pertama hari ini. Suraidi, 43 tahun, warga desa Sungai Regit, Kecamatan Tala Kelapa, Kabupaten Banyuasin, meninggal dunia karena depresi berat. Mantan karyawan PT Swadaya Indopalma dipecat karena diduga terlibat markup spare part alat berat perusahaan tersebut. Dari rekaman video amatir ini, terlihat detik-detik saat Suraidi meninggal dunia di rumahnya di Desa Sungai Rengit, Kabupaten Banyuasin. Meski berusaha dibantu keluarga, akhirnya Suraidi meninggal dunia. Suraidi dikebumikan di TPU desa setempat, meninggalkan istri Rohadi dan 4 orang anaknya. Sang istri mengatakan saat pulang kerja, Suraidi marah-marah dan mengamuk. Diduga depresi akibat dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja hingga akhirnya meninggal dunia. Yo, istilahnya pulang dari PT itu dia tuh balik dari itu langsung masuk ke rumah, minum, lanjut itu ngumpas ke cangkir ngamuk. Usaha kami nih bapak beranak nyabarkan dia itu. Nah dari situlah lanjut dia kumat PKHK itulah. Yo banyaklah dia tuh ceritanya tuh. Sementara itu, pihak perusahaan mengakui telah memutus hubungan kerja kepada Suraidi beserta 2 temannya, Heriadi dan Erlan, karena menaikkan harga barang atau markup harga spare part kendaraan yang rusak milik perusahaan. Dugaan itu ditemukan berdasarkan hasil audit perusahaan. Ini awal mulanya temuan dari audit, Pak. Temuan dari audit setelah ditemukan sebuah markup ya, masalah pembelian spare part. Nah, setelah dikonfirmasi waktu itu mereka mengakui memang benar ada markup terhadap pembelian spare part itu. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Pemirsa, selebgram Lina Mukherjee dijebloskan ke penjara rutan wanita Merdeka Palembang. Lina yang terancam 6 tahun penjara mengaku kapok tak mau ulangi kembali. Rasanya kayak apa sih rasanya? Kriuk babi yang rame ya Allah, dipecatin dari kartu keluarga. Inilah video viral selebgram Lina Mukherjee saat membuat konten makan babi kriuk, hingga viral dan memicu kontroversi hingga ia dilaporkan ke polisi. Senin kemarin Lina dilimpahkan Polda Sumsel ke Kejaksaan Negeri Palembang. Selebgram Lina Mukherjee tersenyum mengatakan siap menghadapi proses hukum yang menjerat dia saat ini. Saat digiring petugas hendak dibawa ke rutan, wanita bernama lengkap Linda Lutfiawati nampak tidak terlalu memusingkan kasus yang menjerat dia saat ini. Lina Mukherjee nampak tersenyum dengan gestur saat disorot kamera awak media, namun dirinya mengatakan kapok tak akan ulangi lagi.
Seneng nggak Mbak ditahan, Mbak? Tapi kalian boleh bilang kapok kan? Nggak kapok, Mbak? Nggak, masih Maksudnya malam. gini, nggak mau ngulangi, tapi kalau Iya. untuk menerima ini kita harus menerima. Iya, benar. Kepopuleran selebgram Lina Mukherjee rupanya membuat beberapa staf Kejari Palembang mengabadikan momennya dengan berselfie ria dengan Mukherjee. Tersangka dijerat dengan pasal melanggar UU tentang Informasi Teknologi Elektronik atau ITE, yakni jerat pasal 45 ayat 2 Junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan ancaman maksimal 6 tahun dan denda 1 miliar. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, 3 terdakwa yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana hibah di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang. Agendanya adalah pembacaan dakwaan. Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu membeberkan kronologis dugaan kasus korupsi tersebut. Mulai dari hasil pengajuan dana hibah oleh pihak Bawaslu ke Pemkab setempat hingga aliran dana tersebut mengalir. Ketiga terdakwa yakni HA selaku Ketua Komisioner Bawaslu Ogan Komering Ulu Selatan, BH selaku Kepala Sekretariat Bawaslu, dan CP selaku Bendahara Bawaslu. Dugaan korupsi tersebut tahun anggaran 2019-2020 yang menyebabkan kerugian negara sebesar 3,3 miliar. Dari hasil audit perhitungan keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, ditemukan bahwa jumlah kerugian keuangan negara sebesar 3,3 miliar. Penyimpangan dana hibah tersebut dengan membuat SPJ fiktif. Hasil dari sidang kita hari ini, agenda untuk selanjutnya di minggu depan di tanggal 12 Juli 2023 adalah eksepsi dari terdakwa HA dan CP. Untuk terdakwa BH tidak melakukan eksepsi, sehingga untuk minggu depan agendanya adalah eksepsi dari 2 terdakwa tersebut. Dari Palembang, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 320 bacalek Partai Perindo mengikuti rapat konsolidasi wilayah. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jaza'uhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu ya. Naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya, aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang ya? The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, Partai Perindo terus bergerak. Sekitar 320 bacalek Partai Perindo mengikuti rapat konsolidasi wilayah Partai Perindo Sumatera Selatan. Rakorda ini bertujuan membangun sinergitas struktur Partai Perindo untuk pemenangan pemilu 2024 mendatang. Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rafiq bersama Ketua Harian DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang Muhammad Zaidul Maji menghadiri langsung rapat koordinasi wilayah Partai Perindo Sumatera Selatan, sekaligus melakukan konsolidasi calon anggota legislatif Partai Perindo se-Sumatera Selatan di Palembang, Selasa siang. Pembukaan Rakorwil Perindo Sumatera Selatan serta konsolidasi calon anggota legislatif Partai Perindo se-Sumatera Selatan dipimpin langsung secara virtual Ketua Umum Partai Perindo Haritano Sudibjo. Dalam arahannya, Ketua Umum Partai Perindo Haritano Sudibjo menekankan solidaritas dan kolaborasi kader Partai Perindo di Sumatera Selatan dalam menyongsong kemenangan Partai Perindo saat perhelatan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 mendatang. Kelompok generasi muda menjadi salah satu perhatian serius Partai Perindo agar dapat membangun tumbuhnya ekonomi masyarakat melalui program kerakyatan dalam sektor UMKM dan pariwisata. Ya, Perindo punya banyak sekali program yang menjangkau anak-anak muda kita, baik generasi milenial maupun generasi Z, ya, para pemilih pemula. Dan program-program itu diantaranya program yang terkait dengan fasilitasi untuk katakanlah menjadi seorang entrepreneur, ya, untuk termasuk juga bisa membangun kapasitas diri sesuai dengan bakat dan potensi masing-masing. Kami juga melakukan pembekalan pada seluruh caleg baik tingkat provinsi, tingkat pusat maupun tingkat kabupaten untuk memberikan pemahaman yang sama agar dalam pencapaian kemenangan itu dapat kita wujudkan double digit sebagaimana apa yang ditargetkan oleh DPP. Ini bagian daripada program konsolidasi untuk membangun soliditas calon legislatif di semua tingkatan, DPR RI, DPR provinsi, calon DPR kabupaten kota. Ya, soliditas, bangun sinergi sesama caleg dan dengan struktur partai yang ada di partai. Berapa banyak yang kita libatkan hari ini peserta? Calon legislatif ada 350 lebih ya yang hadir. Rapat koordinasi wilayah Partai Perindo Sumatera Selatan mengangkat tema membangun sinergitas struktur Partai Perindo untuk pemenangan pemilu 2024. Diikuti sekitar 320 bacalek kader Partai Perindo dari 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Dari Palembang, Muhammad Riza Pahlevi, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Kapolda Sumsel Irjen Pol Purnawirawan Zulkarnain Adinegara memutuskan bergabung dengan Partai Besutan Haritano Sudibjo. Menurutnya, Partai Perindo merupakan partai yang pluralisme dan memiliki program kerja untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
Ada yang mencuri perhatian dalam rapat koordinasi wilayah Partai Perindo Provinsi Sumatera Selatan dan konsolidasi calon anggota legislatif Partai Perindo Sumatera Selatan Selasa siang. Mantan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Purnawirawan Zulkarnain Adinegara ternyata bergabung bersama Partai Perindo sebagai bakal calon anggota legislatif daerah pemilihan 2 Sumatera Selatan. Diakui mantan Kapolda Sumsel ini bergabungnya bersama Partai Perindo karena dinilai memiliki program kerja yang jelas untuk kemajuan kesejahteraan Indonesia. Dirinya juga menilai Partai Perindo yang diartikan sebagai Persatuan Indonesia menjadi rumah tepat bagi dirinya yang lahir dalam keluarga pluralisme. Zulkarnain juga menyebutkan, beberapa partai politik mencoba meminangnya. Partai Perindo berhasil membuatnya kepincut dan memilih berkolaborasi sebagai bakal calon anggota DPR RI dari Partai Perindo besutan Haritano Sudibjo. Di Perindo itu Indonesia banget. Karena itulah saya atas izin istri, keluarga saya siap untuk bekerja sama dengan Perindo, memperoleh suara yang sebanyak-banyaknya untuk Indonesia. Bukan hanya untuk Sumatera Selatan, tetapi tentu karena dapil saya Sumsel 2, ya tentu untuk dapil saya. Tetapi sesungguhnya perjuangan kita adalah untuk Indonesia. Itu yang mengapa kalau dipertanyakan saya tertarik. Dalam pemilu 2024 mendatang, Partai Perindo menargetkan Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi penyumbang suara terbanyak yang menghasilkan anggota legislatif dengan capaian terbaik. Dari Palembang, Muhammad Riza Pahlevi, iNews, melaporkan. Pemirsa, tahapan revitalisasi Pasar 16 Ilir menjadi plaza yang berkonsep lebih modern mulai dilakukan. Imbasnya, jalan utama di depan Pasar 16 Ilir ditutup untuk kendaraan umum maupun pribadi sejak Rabu 5 Juli 2023. Dari pantauan tim iNews di Pasar 16 Ilir, pihak Dinas Perhubungan Kota Palembang melakukan penutupan akses jalan secara bertahap. Pagar seng persiapan revitalisasi telah terpasang mengelilingi gedung Pasar 16 Ilir. Untuk para pedagang kaki lima telah direlokasi ke bagian tengah jalan, sehingga akses jalan resmi ditutup untuk menghindari kemacetan serta kesemberawutan berdampak keselamatan pedagang maupun pembeli. Ini terkait penutupan jalan, ini kan berhubung ada pengerjaan dari Pas 16. Jadi untuk akses masuk ke jalan 16 ini melalui jalan penting. Jadi untuk jalan di depan itu dan jalan di Apotus itu kita tutup. Jadi yang di dalam ini khusus untuk proyek saja. Jadi untuk yang pedagang, motor pedagang, itu kita alihkan ke di depan. Ada mungkin bekerjasama di PT BPB nanti. Sementara itu, para pedagang mengeluh sepinya pembeli berimbas turunnya omset yang diperoleh. Inilah, kalau dagang sudah tertib, lah sudah aman kalau selesai, berato lah selesai. Di jalan pinggir-pinggir inilah bisa jualan. Gua belum merasakan inilah masalah jalan tuh lah. Jalan itu kan di sini tuh lalu lintas mobil. Itulah kata lain. Oh, jadi yang lapak kita digeser itu tuh dapat semua masih bisa semua disuruh pindah sini. Akses jalan masuk ke Pasar 16 Ilir dialihkan melalui Jalan Tengkuruk, sedangkan jalan di depan gedung Pasar 16 Ilir digunakan sebagai akses jalan kendaraan proyek. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews, melaporkan. Timnas sepak bola putri Indonesia siap hadapi Thailand. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.
BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih dan ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, jemaah haji asal Ogan Komering Ilir yang dinyatakan hilang di Tanah Suci ternyata keseharian yang dikenal sangat baik di mata sanak famili, sahabat, dan jiron tetangga. Jemaah haji asal Desa Sukadharma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Oki bernama Idun, yang dinyatakan hilang di Tanah Suci dikenal begitu baik kepada sanak famili dan jiron atau tetangga. Sebelum berangkat menunaikan haji, kakek Idun yang telah berusia lanjut 85 tahun ini sangat rajin pergi ke masjid untuk beribadah. Meski pekerjaannya sebagai petani, tetapi masih menyempatkan diri untuk berkumpul bersama tetangga di kala waktu senggang. Selain bertani, kakek Idun juga memelihara itik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetangga kakek Idun mengakui kakek Idun orangnya dikenal sangat ramah, pengayom, bahkan menjadi panutan di masyarakat termasuk tokoh masyarakat. Kabar hilangnya kakek Idun juga menggemparkan masyarakat desa karena tidak menyangka kakek Idun akan hilang di Tanah Suci. Saat ini pemerintah desa juga sudah berkoordinasi dengan Kemenag Sumsel untuk mencari solusi hilangnya kakek Idun. Saya Idun ini sehari ke masjid, hari-hari sore kadang ngon bebek, mandi sholat, terus caca itulah kaget ngapo pecah jadi hilang itu apa ketinggalan yang lain-lain, kelalaian macam mana sibuk di sana tu kan. Hari ini kebetulan hari ini Pak, Kepala Desa kami Bapak Adi Sapian ke Palembang langsung ke Menak menanyakan kabar Bapak Idun. Sudah berangkat pagi tadi, ini kutelepon tadi masih di Kemenak katanya. Oh, sudah ada upaya ke langsung Pak. Ya. Kalau info terbaru dari Kades gimana Pak? Dari Kades belum ada, masih di pencarian di petugas Mekah, masih belum ketemu. Semua pihak berharap kakek Idun berhasil ditemukan dan bisa kembali ke rumah dengan selamat. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan.
Pemirsa, Timnas Putri Indonesia U19 akan menghadapi Timnas Thailand di babak semifinal AFF Women's Cup U19 2023 Kamis 13 Juli 2023. Pelatih Timnas Putri Indonesia mewaspadai permainan Timnas Thailand yang selalu menerapkan permainan cepat di setiap pertandingannya. Menghadapi Thailand pada babak semifinal AFF Women's Cup U19 2023 di Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang Kamis malam. Anak asuh Rudy Eka Priyambada akan fokus pada lini pertahanan untuk mengantisipasi serangan cepat dari lawan. Rudy Eka Priyambada mengatakan saat ini dirinya fokus pada kebugaran pemain usai bermain superior di babak penyisihan grup A dengan menyapu bersih kemenangan di 3 pertandingan dengan mengemas 9 poin. Rudy juga memperingatkan anak asuhnya jangan terlalu euforia dengan kemenangan sebelumnya karena Thailand merupakan lawan sesungguhnya sekaligus ajang pembuktian anak asuhnya melaju ke babak final. Setidaknya itu sebagai motivasi, tetapi saya ingetin ke anak-anak jangan euforia. Kemarin lawannya bukan apa-apa lah, ibaratnya belum lawan sebenarnya. Sekiranya sekarang lawan sebenarnya Thailand, Myanmar, Vietnam ini semua raksasa di South Asia ya, di Asia Tenggara. Ini mereka punya liga, mereka punya kompetisi. Kalian sudah cukup luar biasa, tetapi ini membuktikan lagi di pertandingan semifinal kalian pantas bisa masuk ke final. Dengan memiliki Claudia dan Ayunda yang khas dengan gol indahnya, Rudy berharap anak didiknya mampu mencetak gol lebih banyak dan memenangkan laga nanti. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, berita tadi mengakhiri iNews Sumsel hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Hoirun Disa dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.